Saya kebetulan bekerja di rumah sakit dan banyak pasien yang tunalaring itu semuanya akibat, rokok. Umur berapa mulai merokok Mas Abi? Umurnya dari kelas 5 SD, Pak. Umurnya nggak tahu, Pak. Oh, dari Kelas 5 kelas SD 5 SD. berarti 5 kurang SD ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. masih sih, tapi Masih? udah mulai dikurang-kurangin karena Iya, mulai sesek sih dikit-dikit di dada tuh. gitu. Kalau SD masih 10 batang sehari kadang. Kalau udah SMP 10. mulailah sebungkusan. Sehari. Iya. SMA naik lagi? Halo Sobat Bijak, selamat datang kembali di podcast Bajak Ruang Bijak. Masih bersama saya Biguanto. Dan selamat tahun baru untuk kita semua. Nah, untuk edisi tahun baru ini 2026, kita punya settingan yang agak sedikit berbeda. Dan untuk membuka episode di 2026, kita akan membahas terkait dengan rokok tapi dari perspektif yang berbeda. Karena biasanya kalau kita bicara rokok, seringkali membahasnya terkait dengan ekonomi, pendapatan, tapi kita sering lupa ada aspek korban di situ. Ya. Justru orang-orang yang harus kita perhatikan, orang-orang yang jadi korban akibat dari konsumsi rokok. Oke, untuk membahas itu kita sudah kedatangan tamu, ada Ibu Helena Liswardi sebagai ketua dari AMKRI. AMKRI adalah Asosiasi Masyarakat Korban Rokok. Ya betul ya, Be? Tidak betul. Oke, coba tolong dikaji Bu, apa AMKRI? AMPRI itu Aliansi Oke, aliansi. Masyarakat Korban Rokok Indonesia karena kita domisilinya di Indonesia. Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak Bu sudah hadir. Dan juga Kembali. kita ada tamu kedua, Mas Sabik Ruhama. Bener nggak? Bener ya? Takut saya lagi saya. Oke, baik. Kita mulai dengan mungkin pertanyaan terkait dengan tadi kan Ibu sudah menyampaikan singkatan dari AMKRI. Iya. Sejarahnya gimana sih Bu? Sejarahnya panjang ya, tapi pendeknya aja. Iya, pendeknya, singkatnya. Singkatnya. Jadi saya kebetulan bekerja di rumah sakit dan banyak pasien yang tunalaring itu semuanya akibat rokok. Jadi 99% lah pokoknya karena merokok. Jadi kemudian kita berkumpul-kumpul, ada teman-teman yang ternyata ada teman lain karena kita bergabung di YKI, Yayasan Kanker Indonesia. Jadi kita bersama beberapa teman, sekitar 20-an, termasuk keluarga pasien, berkumpul, agak prihatin juga mengapa kok banyak korban rokok, yang tadinya mereka tidak tahu bahwa itu akibat rokok, malah bertanya, "Ini memang betul akibat rokok?" Masih ada Masih ada, bertanya-tanya? masih bertanya. Itu saya sekitar tahun 90-an, 95 lah ya. Wow, Iya kan, udah lama ya? udah lama. Nah, jadi kita kumpul-kumpul, ngomong-ngomong dan itu perjalanan waktu, kenapa tidak bikin suatu, perkumpulan supaya kita lebih kuat dan bisa saling membantu dan membantu sesama korban, kemudian membantu juga, untuk masyarakat bahwa ini korban, ini akibat rokok, supaya tidak merokok atau berhenti merokok atau hati-hati dengan asap rokok. Jadi kita tahun 2012, bulan Oktober waktu itu, dengan beberapa penyintas dan keluarga korban membuat suatu perkumpulan yang namanya Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia. Itu Iya. perjalanannya. Oke, saya dengar sekarang selain kalau dulu kan lebih fokus pada korban yang sakit ya kan akibat dari konsumsi rokok ya. Saya dengar sekarang ada kategori korban baru, korban yang juga sebenarnya ya belum tentu sudah sakit, tapi masih misalnya masih mengkonsumsi rokok. Itu bagaimana sih alasan kenapa sekarang menambah kategori korban tersebut bagaimana? Itu sebetulnya ya, sejak dulu itu sebetulnya sudah ada ya. Makanya ada keluarga dari korban. Jadi padahal sih yang korban itu sudah meninggal, tapi keluarganya ikut kami. Jadi untuk mengedukasi bahwa ini bukti nih keluarganya juga mengalami kerugian.
Jadi kerugian itu memang kerugian, eee, ekonomi, kemudian, sakit ya, dan ada anak yang akan ditelantarkan. Nah, jadi sebetulnya itu sudah lama, cuman kita tidak terlalu fokus dengan itu, kita fokus dengan, yang sudah sakit. Ternyata ternyata dalam perjalanan banyak sekali yang, sudah apa, kecanduan Ya, jadi ngerokok, heeh, mau berhenti, tapi sulit ya? nggak bisa berhenti. Dan biasanya kalau kita lihat riwayat yang sudah jadi korban, itu sebetulnya, tadinya kan nggak sakit, setelah itu kan menjadi sakit. Nah, Mhm. kita harapkan supaya yang merokok, yang masih merokok itu cepat-cepat berhenti, saat itu juga, tidak ada kata terlambat, supaya tidak menjadi sakit. Mhm. Nah, Mhm. jadi kan ini menabung penyakit sebetulnya kalau dia merokok itu. Mhm. Dia merokok 1 batang, katanya kena di paru-parunya itu 1 senti. Mhm. Jadi begitu banyak berapa batang dia merokok, itu di paru-parunya yang rusak tuh segitu. Iya iya Ya kalau misalnya 10 senti, iya. gitu. Jadi kalau bisa pencegahan itu akan lebih baik dong, tidak akan jadi sakit dan ekonomi akan menjadi lebih baik Iya. dan dia akan lebih bisa berprestasi, gitu. Jadi Oke itu kita fokusnya, lebih ke semua. oke. Jadi sekarang yang namanya anggota AMPRI, korban Mhm dari rokok itu mhm. bukan hanya yang sudah sakit, tapi juga perokok yang sulit berhenti karena korban dari adiksi, sebenarnya itu ya? Iya, Ya. Dan salah satunya adalah Mas Mas Sabik. Sabik, Dan Mas iya. Sabik sudah berapa lama, bergabung di AMPRI? Baru 2 bulan yang lalu ya, Bu, 2 ya? bulan Baru yang 2 bulan. lalu, Benar iya. sih. Kalau boleh saya tanya, umur berapa mulai merokok Mas Sabik? Umurnya dari kelas 5 SD, Pak. Umurnya nggak tahu lupa. Oh, dari Kelas kelas 5 SD 5 SD. berarti 5 kurang SD ya. 5 10 tahun SD ya. itu sekitar 10, Oh. 11 tahun ya? Iya, 10, 11 Umurnya tahun. Iya iya. masih sangat kecil ya? Ya. Mhm. Kalau boleh cerita, tinggal dulu di mana? Tinggal sih di Sawangan, lingkungannya ya positif, tapi emang abang-abangan udah mulai kena rokok. Abang-abang tuh maksudnya, Ap saudara ya? Ya, Oh, saudara dan lingkungan main lah gitu, mhm udah kena rokok. Dan saya juga awalnya kan main-main tuh sama teman-teman, main bola lah, main apalah. Terus ditawarin tuh sama teman-teman, "Mau rokok nggak nih?" mhm. Awalnya mah, "Ah, enggak ah, takut sakit." Itu SD ya? Iya SD itu kelas SD ditawarin rokok, bayangin. iya, iya. itu abang-abangan udah umur ya kelas 1 SMP lah kayaknya. Oh, ya Allah. Oke, heeh. Dari situlah mulai. Dari situlah mulai. Mhm. Tapi yang saya dengar pas SD itu sempet juara kelas lah ya? Iya juara kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 masih juara kelas, Pak. Mas ya? Baru di SMP ada merasa, apa namanya, prestasinya menurun ya? Iya prestasinya menurun. Kira-kira karena apa waktu itu? Kalau pas masuk SMP itu saya bandel karena ikut pergaulan, salah pergaulan, Pak, gitu. Mhm Dulu awalnya saya, main-main sih sama teman-teman sekelas, mhm terus diajak sama abang kelas ikut nongkrong di sono, apa, di sebuah tongkrongan rumahan. mhm. Situ main futsal, lalu habis main futsal yang namanya kalah kan pasti ego-nya tinggi lah ya pas masih SMP ya, Heeh. berantem tuh. Oh, sempet Iya kayak sempet chaos lah mhm masalah mhm futsal. mhm. Udah mulai hancur lah di SMP. Oke, jadi ada tapi apakah misalnya ada kontribusi dari tadi ya, apa namanya, perilaku merokok, apakah itu juga dirasakan sama Mas Adi? Ada banyak sih. Ada salah satunya mungkin itu ya? Iya, Oke oke. mungkin faktornya bisa emosi meninggi sih kalau habis Lebih sulit ya Mmm, untuk mengontrol iya emosi lebih itu? sulit mengatur emosinya. Pada saat itu mungkin Mas Habib tahu nggak kalau misalnya nikotin yang, membuat kita adiksi itu bisa mengganggu perkembangan otak? Belum Tahu tahu, nggak kan? Nggak belum tahu? tahu, belum. mhm Oke. Jadi ini masalah ya sebenarnya ya, Bu mhm. Helena ya? Iya betul. Iya. Jadi banyak yang nggak tahu dan katanya bungkus rokok itu juga rekayasa, yang Banyak yang percaya seperti ya itu. rekayasa gambar-gambar yang serem itu sebetulnya rekayasa. Kami banyak ketemu tuh dengan, penjual, Mhm. dengan supir, dengan masyarakat bawah, itu katanya rekayasa semua.
Jadi nggak percaya. Iya. Karena mereka belum sakit. Iya, belum Kalau sakit itu sakit baru dia. beneran. Sekarang Mas Dik Betul. masih ngerokok? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masih sih, tapi Masih. udah mulai dikurang-kurangin karena Iya. mulai sesek sih dikit-dikit di dada Tuh. gitu. Dan sulit ya. Berhenti itu sulit ya. Sangat sulit ya. Karena Sulit banget Pak, asli. pernah nyoba? Pernah nyoba sebulan 2 bulan, tapi ngerokok lagi karena apa ya, asam gitu mulut sama pikiran gelisah. Ini kalau nggak ngerokok, isep apaan ya? Gitu sih Oke. bahasanya sih. Oke. Dan Mungkin itu ya. tadi yang Mas Habib rasakan ya, jadi memang emosi ketika itu jadi agak sedikit berubah ya, lebih Iya. lebih cepat emosi ya. Lebih cepat emosi juga sih. Oke. Oke, kalau dari perspektif Angkri, kasus yang seperti ini banyak nggak sih, Bu? Banyak banget. Coba aja keluar sini, jalan sedikit, pasti banyak ketemu. Asal kita banyak tanya aja, "Rokok nggak?" Gitu. Dan kalau adiksi itu memang sebagian yang kalau nggak betul-betul niat, itu memang susah. Tapi kalau niat sih memang gampang, nggak usah gradasi, ini kan gradasi tadinya, kurangin rokok, ya kan? Oke, heeh. Tapi kalau ada satu peristiwa sakit, itu langsung berhenti total, nggak ada adiksi lagi di otak, Iya, iya. gitu. Dan kalau adiksi memang gini, temen ada kenalan, dia, sarjana hukum ya, dia bilang adiksi itu begitu hebatnya, setelah dia berhenti merokok, itu selama 2 tahun, dia masih terbayang-bayang merokok, sampai malam-malam itu kalau tidur dia mimpi itu dia merokok begini, Betul. kata dia. Betul. 2 tahun katanya, saking adiksinya. Tapi dia tetap bertahan, akhirnya lepas. Iya. Mungkin kita sedikit kasih informasi kepada masyarakat ya. Dalam bahasa sederhana, adiksi itu adalah candu. Iya, kecanduan. Karena mungkin banyak juga masyarakat yang tidak memahami diksi adiksi Adiksi, gitu ya. ya. Jadi adiksi Kecanduan. itu candu, kecanduan. Kecanduan. Jadi itu memang masalah serius ya, masalah Mhm. serius. Dan Mas Habib ini unik karena sebagai perokok punya perspektif sebagai korban. Karena banyak di luar sana perokok yang tidak merasa sebagai korban. Begitu kan, Bu? Iya. Iya. Dia merasa, saya sehat-sehat aja, Mhm. nggak apa-apa. Orang tua saya umur sekian juga masih sehat, Mhm, gitu. mhm. Dan satu lagi, itu takdir kalau sakit. Ya, ada kepercayaan Kak. Takdir sudah yang ditakdirkan oleh Yang Kuasa. Nah, itu dia, itu susah betul untuk mengubah persepsi itu. Persepsi itu. Oke. Mas Adik sekarang sehari-hari kerja? Sehari-hari sekarang kerja, tapi setahun kemarin itu Shopee Food, ojol. Shopee Food. Iya, oke, sempat jadi dari oke, SMP prestasi turun, SMA gimana? SMA sama aja sih. Sama ya, tetap ya, jadi Iya, mirip tetap. situasinya seperti pas SMP. Iya, tapi yang SMA mah mulai agak-agak berubah sedikit. Ke lebih baik. Ya lebih baik, tapi mereka masih saja, masih sama aja. Kalau boleh tahu waktu itu berapa banyak sehari? Dari kapan nih? Pas SD deh, coba SD ke SMP ke SMA, apakah ada peningkatan atau sama-sama? Kalau SD sih kan karena kalau SD masih 10 batang sehari kadang. Kalau udah SMP mulailah sebungkusan. Sehari. Iya. SMA naik lagi? Naik dosis? Nggak apa-apa. Naik dong, masa turun? Iya, Pak. Iya, gitu ya? Kan memang biasanya seperti itu. Iya, Adiksi kan? adiksi, nggak cukup satu, yang tadinya setengah, Iya, jadi nambah lagi. nambah, itu namanya adiksi kecanduan. Tapi saya Hebat. menarik, SD bisa beli 10 batang rokok sehari, memang nggak Hah, uang jajan cukup, Mas Habib? Cukup sih. Cukup ya, zaman itu mungkin ya? Cukup Tahun buat berapa, SD kelas 5 itu, waktu itu? 2010. 2010 ya? 2010. Harga rokok mungkin masih ada yang 5.000 kan? ketengan. Yang ketengannya 300-400 mungkin ya? Masih di angka 5.000 dapat 4. 5.000 udah masih ya? Masih ingat lagi. Iya, Pak, masih ingat kalau saranku. Iya, iya, iya. Sekarang malah lebih mahal nggak? Iya, sekarang mahal ya karena ada inflasi juga ya. Mhm. 5.000 dapat 4 batang. Jadi kalau misalnya 10 batang itu 8. 8 batang bisa habis 10.000 ya. Iya. Itu Jajan dapat berapa?
jajan dapat 15 waktu itu. Ya sisa 5.000 ya? Iya, dan Cukup. itu depan batang rokok buat 2 hari sih saya, kadang kalau masih SD, Mhm mhm mhm. buat 2 hari. Oke. Kalau teman-teman yang lain biasanya memang uang jajan segitu ya? Iya, segitu Segitu semua. ya? Oke, baik baik. Oke sekarang, SMA, sempet kuliah nggak? Kuliah sih sempat. Mhm. Kuliah, setelah lulus SMA itu di Unpam, Pak, di Oh, Pamulang, Pamulang? Pamulang ya? Dekat dengan rumah kan? Karena rumah di sama kan ya? Sawangan, Samaan ya? dekat-dekat itu. Dekat? Mhm. Berapa lama? Atau sudah lulus sekarang? Sekarang belum. Oke. Itu di Unpam kuliah dapat 2 semester Mhm. karena, males males kuliah, maksudnya males jalannya, males ketemu dosennya, jadi pilih salah jalan. Oke, jadi, nggak selesai lah ya? Nah, Selesai. selesai. Setelah itu kerja langsung? Ya kerja serabutan, sekarang sih kuliah lagi di UT, di Universitas Terbuka. Oke, sudah mulai ini lagi ya? Udah mulai pengen kuliah. Oke oke oke. Oke. Nah, ini kan tadi ya ada apa namanya, ada gradasi ya dari SD sampai ke SMA, dan sekarang juga udah mulai mengurangi. Mengurangi itu sehari, berapa? Sehari sekarang saya targetin sih paling 10 batang aja sih. Dari Oke. sebungkus kan 16 sampai Mhm. 20. Mhm Sekarang saya kurangin jadi 10 batang, Pak. mhm. Sekarang nggak punya duit juga. Mahal ya sekarang ya? Mahal juga sekarang. Sekarang mahal juga ngerokok. Oke. Tapi memang sudah sangat, seadiksi itu ya, sulit, sangat sulit sekali ya sebenarnya memang untuk berhenti sama sekali. Sulit banget, Pak. Ini aja masih Mhm. Masih ya? Oke masih harus. oke oke. Tapi sebenarnya secara ekonomi gimana? Maksudnya sehari pendapatan berapa sih, Mas Abi kalau boleh tahu? Ya kalau narik sih misalkan dapat 150, saya 150. ya saya Bersih ya? bersihnya, Heeh, terus? saya sisihin buat rokok, bensin, sama uang makan di jalan. Ya kadang kalau bener-bener butuh, saya nggak ngerokok dulu selama 3 hari apa berapa hari gitu, sampai butuh Mhm dulu sampai keperluan itu mhm. ada lah. Iya. Karena ngerokok mahal banget sekarang udah. Kalau ya, 150.000 misalnya pendapatan bersih ya dalam sehari, itu dialokasikan untuk konsumsi rokok itu berapa kira-kira dari 150.000 itu? Rokok saya ngerokok rokok Camel sih, Pak, kayaknya 25.000, Oh lumayan ya? 25 ya? Iya dua puluh lima 25.000 ya? ribuan sebungkus, Bu. 25. Ya sehari sekitar itu ya? Itu udah paling murah ya, karena sekarang banyak juga merek-merek yang Yang lebih ilegal, mahal. ya ada yang Mhm. ilegal, yang mahal. Ada yang ilegal. Ini nggak ngomongin kita ngomong. Boleh ngomongin? Banyak ya? Banyak. Banyak. Ilegal. Maaf. Ini tolong nih ya pemerintah nih ya, apa namanya, ini juga masalah sebenarnya ya. Iya, masalah. Masalah, karena kalau tidak apa, diberantas, akhirnya sulit Mulai ke gitu ya. sana ya. Ya, teman-teman yang sudah teradiksi ya sulit gitu ya. Bu Elena, ini kan fenomena yang sepertinya bukan hanya terjadi pada Sabik ya, ada banyak Iya, juga. banyak. Di Amri seperti apa sih cerita-ceritanya? Yang masih perokok aktifnya? Kalau di antri yang sudah sakit, itu rata-rata langsung berhenti, Pak, Mhm. merokoknya. Jadi misalnya tuh ada yang 3 bungkus lebih 1 hari ya. Begitu sakit, didiagnosa dokter, apalagi kalau sudah diamputasi pita suaranya atau di paru-parunya, itu bisa langsung berhenti. Iya Jadi adiksinya memang nggak tahu ya kemana hilang pokoknya gitu. iya. Nah, itu kalau yang sudah sakit ya, tetapi anehnya ya, anaknya dan anak-anak korban ini Mhm. tetap merokok ya, tetap merokok banyak dan dia nggak kapok lihat orang tuanya begitu. Karena adiksi tadi, Adiksi itu memang, itu susah memang dihilangin, sulit. sulit ya. Hal yang sama terjadi juga sama Mas Adik ya, jadi memang sulit sekali. Pernah nggak sih ngerasa kayak kayak keputusan hidup saya tuh kayak dibelenggu atau dikunci apa dikendalikan sama, nikotin gitu, pernah nggak Nikotin, ngerasa gitu iya. Mas Adik? Pernah sih, Bener-bener sulit gitu ya sulit bener-bener? banget kayaknya udah. Tapi pengen banget, Bu, berhenti. Ya Gimana niat, caranya? yang penting niat dulu. Iya. Yang penting niat dulu sih sebetulnya. Kalau melihat teman-teman yang lain itu mengatakan memang musti niat,
kemudian dia bertahan, itu efek kecanduannya itu paling 1 minggu, paling lama 2 minggu. Iya iya. Nah, Dan tahan di situ. memang sulit sih. Dan saya pernah dengar cerita, dulu sempat ke benar-benar tidak punya uang, sulit cari makan, dapat uang bukannya beli makanan malah beli rokok. Beli Dulu pernah rokok. cerita seperti itu? Ada kejadian seperti itu? Boleh Iya, cerita nggak? udah. Waktu itu kan sempet narik dapet cuman 50.000 lah. 50.000, heeh. Lapar tuh, Mhm, tapi mulut asem banget. mhm. Malah beli rokok. Tapi masih ada sisa untuk beli makan? Masih ada sih paling 10.000. Jadi sebagian besar justru untuk Iya. karena saking nggak tahannya ya? Iya nggak tahan, Pak. Itu nikotinnya bener-bener banyak banget kayaknya udah di sini. Saking banyaknya pengen ngerokok, rokok terus kalau nggak ngerokok malah gelisah Pak saya. Nah, Gelisah. Cemas, gelisah ya? Iya itu cemas, gelisah, jad puyeng lagi kadang juga Pak. iya. Tapi sambil sampai kayak marah-marah gitu nggak? Enggak, Enggak, belum. tapi kayak bener-bener kayak pusing, gelisah, cemas gitu ya? Iya pusing, gelisah, cemas kalau nggak ngerokok kayak apa gitu, kayak kurang gitu di hidup kita. Itu ya efek dari Jadi, nikotin di rokok ya? itu sakaunya itu istilahnya ya. Kalau kalau ya Iya, itu sakau. sederhananya ya? Heeh. Sakau ya kan, jadi ini untung nggak ngamuk-ngamuk. Ada yang bisa ngamuk-ngamuk kan, kalau anak kecil, anak yang Iya, kecil-kecil gitu, masih ngamuk dia, nggak dapet. Dan dia akan berperilaku ngambil uang orang tuanya, kalau Nah, memang dia. kejadian nggak waktu SMP? Kalau boleh cerita, sampai kayak ngamuk-ngamuk. Karena memang kan di masa itu kita Iya, labil ya emosi. iya, karena Kalau sekarang kan kecil. orang lebih bisa memanage Iya, emosi ya. betul. Kejadian nggak waktu SMP? Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Ngamuk, ngaku aja Ngamuk sih nggak enggak, apa-apa. paling kalau ditorang ditorang tuh Sama Ketahuan, iya memang betul. Iya betul, jadi pokoknya karena dia untuk memuaskan kepalanya ya, adiksi itu, jadi dia berusaha untuk mendapatkan. Bisa juga malak temennya, bisa. Itu banyak kejadian juga ya? banyak sih gitu. Malak-malak gitu ya? Malak. Malak. Makanya itu kadang-kadang putus sekolah atau bermasalah di sekolah ya. Oke, Bu Helena, kan kita sering kali kalau melihat korban atau perspektif kita ya, umumnya ketika berbicara korban rokok, itu seringkali perspektif kita adalah perokok aktif gitu ya. Kita lupa bahwa ada juga sebenarnya perokok pasif. Nah, situasinya di Amkri, ada nggak anggota yang memang jadi korban tapi perokok pasif? Ada. Banyak juga. Jadi juga ya. sebetulnya mestinya akan lebih banyak ya, cuman tidak ada yang berani speak up ya. Kenapa tidak berani speak up? Ya kan memalukan. Ya biasanya kalau penyakit kan memalukan. Tapi ini ada temen yang di Amkri, dia kena telinga, jadi tuli ya. Dan ini saya sudah konfirmasi ke dokter ahli THT yang mengenai audiologi itu ahli mengenai telinga, mengenai tuli. Dia bilang memang ada di literatur bahwa asap rokok itu bisa mempengaruhi gendang telinga dan di sini, jadi membuat masalah. Itu kalau yang kebetulan memang peka ya dengan itu. Kita tidak semuanya. Mungkin saya kena telinga nggak masalah. Nah, kemudian ada juga yang di kita itu yang matanya buta karena asap. Jadi ibu ini aktif di organisasi. Kalau rapat kan di teman-temannya kan merokok nih di ruangan, merokok. Jadi kena matanya. Itu sampai saat ini masih berobat mata. Kemudian ada teman dia sebenarnya wali kota ya. Rapat-rapat juga terpapar asap rokok. Terus kena kebetulan kena di pita suara. Berobat berkali-kali dan lain-lain sampai ke Singapura dan kemana-mana ya. Ya kebetulan memang tidak tertolong. Harus diangkat memang. Kemudian dalam perjalanan waktu setelah beberapa tahun muncul lagi di tempat lain. Nah akhirnya beliau tidak dapat tertolong, akhirnya meninggal. Itu pasif, dia tidak merokok.
Dan cerita seperti ini mungkin banyak ya di AMKRI karena, banyak cancer survival itu tidak bisa bertahan lama, terutama kalau misalnya itu berkaitan sama kanker paru ya, betul ya? Iya, betul. Jadi, eee, karena organ paru-paru itu memang organ bandel ya. Mhm, Kalau tidak semuanya misalnya kalau cuman seperempat kena, dia masih bisa bernafas, masih bisa hidup. mhm, Tapi kalau sudah semuanya, kan itu cepet, mhm, cepet banget. Jadi, apa ya, kalau sudah kena, terus lama-lama setengah, mhm, itu udah sesak napas, udah nggak bisa berkegiatan lain. iya. Kalau seandainya bekerja ya harus, PHK. Teman-teman kami juga banyak yang di-PHK. Akhirnya kehilangan kesempatan ekonomi ya, Iya, pendapatan. iya. Dan ada yang sampai, maaf kata ya, istrinya meninggalkan dia, gitu. Karena dia sudah nggak bekerja. Ini mirip-mirip seperti masalah kecanduan judi online, pinjol, seperti Mmm, itu ya? Dikit sih, jadi uangnya habis. Iya, akhirnya berujung pada masalah rumah tangga dan sebagainya. Iya, betul. Tapi ini kan membuat si yang bersangkutan sakit dan dia tidak merokok kan kalau yang pasif kan. Mhm. Oke, Miris kan. ya. Ada ibu rumah tangga banyak banget kalau suaminya merokok di dalam rumah, Oke. banyak yang kena. Mas Habib kalau boleh, saya bertanya, kalau Mas Habib punya kesempatan untuk mengirim pesan pada diri sendiri Mas Habib, Mmm. Mmm, waktu dulu zamannya SD atau SMP, apa yang ingin Mas Habib sampaikan pada diri sendiri? wah pesennya sih, "Ah ngapain sih ngerokok kayaknya bikin duit habis, kepala Mmm. pusing, prestasi nurun." Dulu kan teh itu masalah nilai tinggi-tinggi banget, Pak. Bahkan bisa dulu pernah ikut juga ikut lomba-lomba olimpiade agama, Mhm. Mmm. lomba cerdas cermat tingkat kecamatan, bahkan kalah juga sih di kota. Pengen banget itu dapat juara piala di tingkat kota, provinsi. Mhm. Tapi gara-gara ngerokok langsung berubah sih sikap dan pikirannya udah hancur. Udah itu aja sih. Iya. Iya. Buat anak-anak muda yang sekarang mungkin lagi coba-coba dan sebagainya. Jangan coba-coba deh kalau ngerokok anjir, nggak Mmm. punya duit entar loh. Kalau nggak punya duit, nyolong duit orang tua entar. Iya. Kira-kira ada ini nggak, pesan yang ingin disampaikan bagi banyak Iya, sekali anak muda kan? betul memang jangan coba-coba, satu pun jangan, satu isep pun jangan, karena setelah satu isep itu langsung ke otak, itu 7 detik katanya. Setelah isep rokok, langsung ke otak, membuka semuanya, jadi happy. Nah, kalau sudah satu kali isep kan sudah ada nih ke sini. Nanti besoknya 2, 3, 4. Nah, itu dia adiksinya masuk di situ. Mhm. Jadi jangan sekali-sekali Iya. untuk coba itu. Betul. Dan yang membuat kita lebih miris lagi, Mhm. biasanya kan kita sebagai korban, si produsen itu mestinya kan sebenarnya bertanggung jawab ya, yang membuat kita adiksi si industri rokok ini. Yang sekarang ini sebenarnya nggak terjadi ya. Akhirnya korban itu berjuang sendiri ya. Iya, Iya. iya, Mas Habib berjuang sendiri, korban-korban yang lain juga berjuang sendiri untuk berhenti dari adiksi nikotin. iya. Ya Iya. sepertinya pemerintah lepas tangan ya. Ada harapan apa, Bu, buat pemerintah? Kalau saya bilang pemerintah itu wajib mencerdaskan rakyatnya bahwa merokok itu sangat berbahaya dan tidak ada gunanya untuk masa depannya. Uang habis dan dia akan sebetulnya dia akan nabung penyakit itu. Nah, kalau dia nabung penyakit sekarang memang ada BPJS, itu kan pemerintah akan menanggung semua penyakitnya. Satu kali berobat kemo dan lain-lain itu bisa 500 juta, 300 juta. Mhm, BPJS apa nggak kewalahan nantinya. mhm, Nah, kalau menurut saya lebih baik pemerintah itu banyak mengedukasi masyarakat mhm, bahwa rokok itu sangat berbahaya, jangan merokok, jadi jangan Mhm. beli rokok. Kalau itu secara masif dilakukan oleh semua kepentingan, pemerintah dan masyarakat, bersama-sama dan terus-menerus, seperti yang di kereta api, PT Kereta Api ya, itu mengubah perilaku kan, perilaku penumpang menjadi ke arah baik. Karena dia terus tiap hari, tiap saat, tiap detik dia mengedukasi bahwa kalau di kereta itu begini 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 mhm, begini begini. mhm. Nah itu berhasil.
Nah, berarti sebetulnya kalau dilakukan itu terus-menerus secara masif, kita kan banyak, LSM banyak, pemerintah, kemudian mungkin pemegang, TV dan lain-lain. Itu kalau selalu diserukan bahwa rokok itu bahaya, jangan beli dan lain-lain, saya rasa kalau rakyatnya sudah cerdas dan tidak mau membeli rokok, apakah rokok itu laku? Oke. Ya, apalagi kalau dibilang rokok itu haram misalnya. Ya. Misalnya. Ya. Oke. Itu sangat berguna kalau saya bilang. Baik. Baik, terima kasih Bu Helena. Mas Sabik tadi kan udah ada pesan untuk diri sendiri ke masa lalu, ada juga pesan untuk anak-anak muda yang sekarang. Kalau pesan untuk pemerintah dari Mas Sabik yang ya dari perspektif korban lah yang sekarang sampai belum bisa berhenti dari kecanduan. Ada nggak pesan buat pemerintah? Harapan lah. Harapannya tuh kalau buat pemerintah rokok-rokok yang ilegal tolonglah diberantas karena itu murah banget. Itu sebungkus bisa 10.000. Ya Allah. Itu banyak banget yang beli rokok yang di harga segitu 10.000 sekarang. Tolonglah pemerintah di stop rokok-rokok ilegal. Bolehlah cukai ditaikin, tapi rokok ilegalnya diberantas sampai habis. Sekarang banyak banget Bang yang pakai rokok ilegal karena murah. Akhirnya banyak yang mulai ngerokok ya. Iya banyak banget yang mulai Anak-anak ngerokok. Banyak pemula ya. Banyak banget. Ya, dan sekarang bocah-bocah SMP juga ngerokoknya pakai rokok yang itu yang murah. Anak-anak SMP. Iya. Sekarang SD juga mulai, Pak. Memang semudah itu ya dapat rokok ilegal? Udah di warung-warung udah mulai Nggak ngumpet-ngumpet? terang-terangan Bang, sekarang. Nggak ngumpet walaupun ada itu. Makanya KTR dan apa ya, selain itu ya KTR-nya, kemudian rokoknya mahal, kemudian, sanksi hukumnya, itu mesti tegas semua kalau memang mau memberantas ya. Oke. Rakyatnya mesti cerdas, jangan beli, gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Helena, Mas Sabik. Mudah-mudahan nanti kita didengar ya podcast ini, baik oleh anak-anak muda, juga untuk pemerintah paling enggak ya. Itu juga sangat penting. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Baik, Sobat Iya. Bijak, itu dia obrolan kita bersama dengan AMKRI, Aliansi Masyarakat Korban Korban Rokok rokok. Indonesia. Ada Mas Sabik dan Bu Helena. Silahkan klik tombol like kalau kalian suka dengan episode ini, dan jangan lupa untuk subscribe juga. Terima kasih banyak dan selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.